akhirnya kita ngobrol lagi sama Nindi ya. Setelah sekian purnama, kita kepanjangan dulu yuk untuk membahas berita-berita apa sih yang lagi hot, yang menuai banyak sekali pro dan kontra, baik itu datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada siapa? Oh, yang mesti menjadi sorotan sama kayak kemarin ya, Natali lagi. Kalau kemarin dia habis upload konten sama si Ladislau itu, udah bener ya ngomongnya ya kan? Ladislau. Siapa namanya bilang lagi? Tiba-tiba kayak progresnya amat sangat cepat gitu ya. Kayak di artikel punya gini, disebut pacaran terus, Natalia Ocean ngaku sudah tunangan dengan Ladislau. Dari mana ini artikel punyanya? Itu dari postingannya Ladislau sendiri ya. Dia posting begini kan sama Kazam gitu kan. Terus habis gitu captionnya happiness, terus ada cincin pernikahan ya. Terus komen netizen ya, nah itu dia jelasin di komen netizennya. Terus dia bilang gini, gue kira dirimu udah married, Le. Panggilannya Le. Lili. Oh, kirain dada. Kan panggilnya dada. Oh, itu beda ya. Terus dia bilang gini, tunangan gue ini berapa katanya gitu. Terus ada Natalinya juga jawab, love you tunangan. Wah, cepet ya Natalia. Sebenarnya kapan sih waktu itu? Berapa sih? 2022 ya. Udah terus dia pacaran itu. Terus itu ambil tiktokan. Terus sekarang main di tunangan. Aduh, resepnya apa sih ya kalau salah ya? Oh ya, mereka juga ada. Apalagi bagus postingannya Natali juga nih, ada banyak ya. Posting juga sama anaknya juga sama keluarganya Ladislau ini. Ladislau itu siapa sih? Dia dikenal sebagai mantannya Amanda Gonzalez. Dia nggak punya kepribadian sendiri untuk bisa dijelaskan siapa ini Ladislau. Nanti kita telisik lagi. Foto 8 Januari Kita baca dulu komentar netizen. Bunyinya adalah semangat, semoga segera halal. Amin ya, kalau kabar bahagia sama-sama single ya. Yang berikutnya komennya, gue gali terus pasangannya kasihan sama anaknya kak, katanya gitu. Yang berikutnya, ya mungkin karena ya kan semuanya setiap kali ini serius, jadi kan dikenalin ke anak. Kayak Azam bingung ayahnya yang mana. Ini cuma satu ayahnya, ya kan itu Dada namanya. Kemarin panggilannya Dada. Oke, yang berikut. Pacar settingan, ternyata ada sultan. Galak banget sih netizen. Ini kita lihat aja ya, kalau sampai kepalminan. Serius ya. Berikutnya ada lagi komentarnya. Semuanya boleh. Ini ya, untuk sekali komentarnya. Yang berikutnya ada lagi. Nah ini baru cocok. Ya, banyak yang mendoakan yang terbaik lah buat Natalia. Oke, nah sekarang kita ke Nindi. Nih, apa kabar Nindi? Udah banyak sekali kita mau tanya-tanya. Dia kayak sering pergi-pergi ya. Ada apa sebenarnya? Kita lihat dulu profil yang berikut ini. Nindi Ayunda, penyanyi kelahiran 1989 ini pernah memenangkan kontes menyanyi bersama Audi dan mempopulerkan lagu Untuk Sahabat pada 2006 dan disebut netizen artis sosialita karena kerap memakai barang mewah. Perempuan yang pernah menikah dengan Askara Prasadi Harsono selama 10 tahun dan dikaruniai 2 anak namun bercerai pada 2021 karena isu KDRT dan perselingkuhan, di mana perceraiannya mendapat campur tangan pihak lain ini. September lalu merayakan ulang tahun putranya yang ke-11 bersama Askara dan didoakan netizen agar selalu kompak dalam co-parenting. Pelantun buktikanlah ini 2 Oktober kemarin memposting foto menyanyi bersama Ola Ramlan dengan caption hampir 14 tahun bersama, kami pun punya cerita, dan meminta maaf kepada Ola. Sebelumnya hubungan Nindi dan Ola sempat dikabarkan renggang karena beredar di media rekaman suami yang sedang curhat kepada ibunya tentang temannya, salah satunya Ola Ramlan. Bagaimana co-parenting yang diterapkan Nindi dan mantan suami? Dan seperti apa cerita pertemuannya dengan Ola Ramlan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi. No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Nindi. Aku banyak banget update-nya begitu ketemu. Jadi gimana, Bu? Itu banyak banget yang tanya. Yang mana ya? Nah, gini aja dulu, kasus dulu ya. Kemarin kan waktu terakhir kesini kan dia memang dalam proses hukum ya. Banyak masalah hukum yang dia laporin penyekapan, masalah segala macam itu semua udah selesai. Kalau sebenarnya sampai pengadilan belum. Ya memang ya mudah-mudahan sih enggak ya. Karena memang aku sendiri juga sudah memberikan bukti-bukti yang memberikan bukti kalau memang itu tidak ada pernah terjadi gitu. Jadi dugaannya dituduhkan gitu loh. Sekarang kalau misalnya ada penyekapan, masa si supir bisa bawa cem-cemannya ke rumah mama aku? Cuma kan itu nggak kita share aja ke Putri gitu. Jadi makanya kalau yang ke ke pihak penyidik sudah aku sampaikan. Oh, sudah. Jadi kamu kalau menggambarkan tahun-tahun ke belakang itu ibaratnya ya. Capek banget maksudnya karena aku emang orangnya nggak mau memberikan
balasan sesuatu di saat itu masih ongoing, jadi terlalu rame banget gitu kan, nanti digoreng sana goreng sini, ya kita nggak tahu juga nih ntar apa yang terjadi. Jadi ya udahlah, kalau udah tenang barulah hadir di sini nih. Akhirnya Ya kemarin yang update juga adalah kita lihat nih ini sama Ola ya. Captionnya coba kita lihat ya. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati. Hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Dan setelah semua yang dilalui hampir 14 tahun bersama, kami pun punya cerita. Maafin ya Tini ya Mami gitu ya. iya. Jadi coba kita lihat nih, ada videonya bagaimana akhirnya mereka mulai cair komunikasinya ya. Kita lihat berikut. Foto 8 Januari 2020. Tahun tahun itu 2006, sedangkan diselesaikan yang kedua Iya, itu kan Rara itu Banyak yang dikatakan belakang layar, banyak cerita. ya, di satu sisi kamu juga sedang menghadapi banyak Olah sendiri juga menghadapi banyak hal. Masih ditambah lagi hubungan kalian berdua sebagai teman juga. Ada cobaan deh gitu. Kalau aku sih, kalau bisa dibilang, mungkin kalau aku boleh menceritakan apa yang udah aku alamin itu ya, aku kan berumah tangga itu kan punya permasalahan rumah tangga sendiri yang akhirnya itu terpublish gitu. Terus di dalam itu perjalanan ada lagi aku dihantam dari segi pertemanan, diburukan nama baik aku segala macam. Jadi begitu banyak yang aku laluin, sehingga tapi aku cuma berpikir, masa sih kita mau jatuh hanya gara-gara kayak gitu doang gitu loh. Jadi memang itu nggak mudah, cuma setelah dilaluin ya aku baik-baik aja. Tapi pada saat kamu melihat kan efek benang kusut ya. Iya, sangat benang kusut, tapi aku cuma menarik diri dari semua lingkungan. Jadi aku menarik diri dari segala lini ya gitu loh. Jadi kayak berteman dalam yang seri A, B, C, semuanya aku tarik diri. Sehingga aku memilih fokus untuk sama diri aku aja dan anak aku. Gitu aja sih. Jadi aku mencari kebahagiaan yang memang aku mungkin waktu kemarin-kemarin belum membahagiakan diri gitu loh. Walaupun aku digerubuti semua masalah gitu. Itu pasti saat yang berat. Iya, sangat. Siapa orang yang paling yang mendampingi kamu buat kamu kalau nggak ada dia tuh? Ya pastinya keluarga ya, sahabat. Aku kan pasti punya circle pertemanan yang sangat dekat. Termasuk Erik itu salah satu sahabat aku. Jadi aku pasti semuanya itu cerita sama mereka. Tapi memang aku dari sini aku belajar untuk tidak menceritakan apapun itu bentuknya sampai sedetail-detailnya. Karena aku trust issue aku sudah sangat tinggi. Jadi aku memilih untuk apa-apa tuh diam gitu loh. Jadi itu yang terbaik menurut aku. Nggak ngerasa berat bahwa itu kamu simpan, akhirnya banyak kamu simpan sendiri. Itu berdoa, setiap kalau sholat pasti nangis. Makanya anakku selalu bilang, ibu kenapa sih setiap kalau sholat nangis terus, nangis terus. Pernah satu ketika aku lagi sholat subuh, kan mereka belum aku bangunin untuk sekolah kan. Tiba-tiba aku udah nangis, pas setelah udah selesai udah ini, ngeliat dua-duanya pada bangun duduk. Aku kaget karena kan masih gelap. Kaget sendiri, astagfirullahaladzim gitu. Jadi dia selalu bingung ngeliat kalau aku tuh selalu nangis di saat aku lagi sholat gitu. Dan ini kan berarti satu-satu mesti kamu hadapi, satu-satu juga yang perlu diperbaiki kamu perbaiki gitu ya. Coba kita lihat ini statementnya Ola ini salah satu yang ya, perjalanan yang harus dihadapi. Boleh diceritain. Di saat aku ngerasa udahlah lupain aja gitu, ya udah. Dan pada saat itu kan di acara itu kan nyanyi-nyanyi, terus aku ngeliat ini juga happy, aku nyanyi bareng dia. Ya aku ngeliat kan dia tuh beberapa kali ngechat aku nggak balas-balas. Terus aku cuman kasih gesture bahwa aku cium keningnya dia, terus aku maksudnya menunjukkan bahwa aku udah maafin kok gitu loh. Terus dia langsung meluk aku gitu, mukanya berkaca aja. Ya udah, dan akhirnya dia DM besokannya, mami maafin kesalahan dia, kita pulang lagi ya gitu. Ya udah, maksudnya apa ya, Ya itulah hidup. ya itu hidup. Dalam berteman juga pasti ada ada ujiannya. Jadi kalau aku memang
approach mami dari waktu-waktu yang lalu, kadang dibales, kadang enggak gitu loh. Terus kadang beliau menyampaikan sinyal kepada teman aku, mungkin bercerita gitu loh. Terus nanti sampai ke aku, tapi aku tetap berusaha kembali lagi untuk kayak tetap, mami gimana, kapan kita mau ketemu, bla 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 bla. Cuma memang belum ada, cuma memang kadarullah Allah kasih waktu kemarin ini di saat ulang tahun teman kita, akhirnya itu terjadi. Dan aku ada hal yang membuat aku lega, maksudnya kayak satu masalah sudah aku selesaikan, jadi sehingga karena aku cuma takut kita umur nggak ada yang tahu ya Mbak, jadi kayak apa tuh namanya, kalau bisa kan segala permasalahan di dunia itu diselesaikan gitu. Apa hikmahnya gitu ya? Hikmahnya Apa? iya, don't trust anyone, even salt look like sugar. Itu aja sih kalau aku sekarang lebih berhati-hati dalam, kadang gitulah, aku bukan mau membela diri gitu ya, terkadang tuh narasi clickbait yang diposting sama berita-berita gitu, sehingga aku tuh kayak jelek banget, kayak hina banget, padahal mereka tuh nggak tahu loh gimana caranya aku bisa berdiri pada saat itu, bahkan sebelum itu tuh bagaimana gitu loh. Jadi sehingga kayak misalnya tuh kita siapa sih yang mau ngomongin temen tuh nggak ada, tapi terkadang kita tuh bisa ada part-part yang kayak kita tuh ngomong tuh padahal bukan lihat hati menjelekan, padahal kita tuh take a side di dia gitu loh, kita menceritakan yang kita mewakili dia gitu misalnya gitu, tapi kalau menjadi hal yang berbeda orang menyalahgunakan gitu. Tapi aku nggak ada masalah, yang penting sekarang itu menjadi pelajaran yang terbesar untuk aku. Jadi aku nggak percayalah sama orang-orang yang baik yang kerja juga segala macam, itu menjadikan aku jadi orang pribadi yang berbeda aja sih. Nah ini kan satu olah kan, kayaknya ada beberapa juga yang sempat Iya. terserempet pada saat Iya. ada rekaman tersebut. Iya. Nah itu gimana kamu nyelesain satu-satunya itu? Karena kan memang yang di blow up itu kan mami ya gitu loh, karena aku sendiri juga nggak mungkin menceritakan in public gitu kan apa saja permasalahan kami yang sudah berjalan dalam masa pertemanan itu gitu loh. Aku sama Riri pasti ada punya cerita sendiri, sama Ashanti punya cerita sendiri, sama Uci punya cerita sendiri, sama mami gitu, sehingga nggak mungkin aku buka itu semua ke publik. Cuma intinya pada saat cerita itu muncul kan yang menjadi Ini adalah Gigi di sekolah hitam yang single terakhir ini dalam album Breakthrough begitu ya. Ini adalah Gigi di sekolah hitam untuk single ini. Ini adalah Niji di sekolah hitam yang single terakhir Niji dalam album Breakthrough. Ini adalah Niji di sekolah hitam yang single terakhir Niji dalam album Breakthrough. Ini adalah Niji di sekolah hitam yang single terakhir Niji dalam album Breakthrough.